Cobain naik Bandung Tour on bus, seru kayaknya nih. Putar-putar Gedung Sate, balik lagi ke Jalan Braga. Per orang 20.000, murah banget. Seru nih kayaknya nih. Ada nyonya udah di dalam ya. Bisa kayak gini nih. Wow. Kalau dilihat dari dimensi dan suara mesin dieselnya, ini adalah sebuah Isuzu Elf NLR 4JJ1 berkapasitas 3000 cc 120 PS yang dimodif menjadi sebuah tram kereta listrik zaman kolonial Belanda. Zaman sekarang sangat cocok sekali desain ini untuk dipakai kereta wisata. Kereta wisata bukan odong-odong. Kereta wisata ini dinamai Bandros, Bandung Tour on Bus, yang bisa kalian jumpai di Jalan Braga, Asia Afrika, Bandung. Tiketnya 20.000 per orang, sangat murah. Siap ya semuanya. Oke baik, udah siap, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita cek apakah orang Sunda atau bukan, ini Sampurasun. Rampes. Oke, rampes seperti ini. Oke, selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kita akan ajak untuk keliling kota Bandung. Tapi di saat dilihat-lihat kayaknya Bapak Ibu bukan orang Bandung semua. Seperti ini ya. Bahkan kita pengen cek nih asal kotanya dari mana aja, dari depan dulu, dari ini banyak kan. Dari mana Mas? Dari Padang. Oh, dari Padang ya, jauh banget Mas. Berapa orang Mas dari Padang? Berlima dari Padang. Oke, kalau kalian di mana? Jauh-jauh. Beda, yang Medan itu dari sama ibu. Di belakangnya. Dari Oke, dari Medan. Kalau kalian dari mana? Saya Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Di belakangnya Mas dari mana Mas? Pertama itu Mas dari mana? Kawan-kawan, sebenarnya tanya bayar gorong-gorong nggak gitu? Di sini nggak bayar pajak. Nah ini sapinya ibu dari mana ini? Sama dari Tangerang juga. Oke, dari Tangerang. Terus kalau rombongan di belakang ini dari mana ibu? Dari mana Mas? Tangerang juga. Tangerang ini tetanggaan gitu ya, gitu ya. Maksudnya mah kayaknya satu arisan ya yang baru datang Tangerang ya. Oke, baik, kalau begitu saya ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung di dalam Bandrosnya Bapak Ibu ya. Yang sebelumnya salam kenal. Saya dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia dengan didampingi oleh Bapak Pilot yang terkenal dengan namanya Pak Yudi. Nah, di sini itu kita akan sedikit memberikan informasi kepada Bapak Ibu di mana ingin menjawablah dengan Bapak Ibu semuanya melihat Kota Bandung itu bukan hanya di media sosial saja. Nah, ternyata ingin kita membanggakan Kota Bandung. Ini loh aslinya Kota Bandung itu seperti ini. Yang lihat Bapak Ibu di TikTok, di Instagram kelihatan estetik dan memang benar loh seperti itu ya. Untuk meningkatkan kepercayaan Bapak Ibu soal Kota Bandung itu seperti ini. Makanya kita akan menjawab Bapak Ibu dalam malam hari ini. Mungkin kita akan menikmati suasana kota asli Kota Bandung itu seperti ini udaranya. Mungkin berbeda ya. Akan ada suasana di Tangerang mungkin panas dinginnya seperti ini enggak? Jauh Jauh beda. Jauh. Kalau dari Padang dinginnya seperti ini. Lebih jauh. Di Medan Kami dingin. dingin ya? Oh iya, di Toba dingin nih, hampir sama kayak gini ya mungkin ya. Seperti itu ada semuanya. Oke, yang dimana inilah pembeda berarti akan ada semuanya. Dari segi cuaca pun ini sedikit berbeda dan bahkan orang luar pasti menganggap Kota Bandung itu adalah kota lancar, pasti sebagian. Orang luar pasti menganggap itu dan bahkan orang luar pun menganggap Bandros ini bukan Bandros. Tapi kita pengen tanya Bapak Ibu di sini ada yang pernah menunjuk Bandros ini adalah odong-odong? Enggak ya, aman ya? Aman ya semuanya, udah odong-odong ya. Banyak orang bilang ini itu adalah tempat wisata anak-anak, odong-odong katanya nyebutnya. Padahal ini ada sebutannya, namanya Bandros. Iya, Bandros ini adalah singkatan dari Bandung. Coba apa lagi? Bandros katanya. Ada di clue-nya tuh biasanya di tiket. Tiket ada tulisan Bandrosnya. Coba deh, ada tiketnya nggak? Dapat tahu kan? Coba tahu singkatan ada tulisannya nggak? Bandros singkatan dari apa? Bandung Tour
on bus. Ya. Jadi disingkat bandros. Dari luar datang ke Bandung pasti mengingat bandros ini adalah makanan. Pasti. Karena ada makanan bandros. Mungkin kalau di Tangerang sama mungkin bandros atau kue pancong. Kue pancong ya kalau di Tangerang ya. Kue pancong. Seperti itu. Lalu ada di sekitaran Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada namanya gandos. Ada semuanya. Atau rangin kita anggap. Kalau mungkin rangin di Jawa itu lebih ke kue. Kalau rangin di Bandung itu lebih ke kerupuk. Karena ada ranginang, sorry ada saya, ranginang, jenang, ranginang. Kalau tidak majenong, kalau makanan jenang ya itu ciri khas yang ada di semuanya. Dan sekarang kita akan memperkenalkan tentang namanya Jalan Aceh. Izin sekali Bapak Ibu, kita selama di Bandung mungkin akan lihat kiri dan kanan. Jadi ini sambil melihat otak kita dari semuanya. Awal kita akan melihat ke sebelah kiri. Oke, di sebelah kiri kita ini ada sebuah restoran berupa kedai menu sarapan pagi, namanya itu adalah Rumah Helena. Yang ditakutkan Bapak Ibu dari luar kota datang ke Bandung tidak sempat untuk sarapan. Nah, ada namanya tempat sarapan pagi yaitu namanya Rumah Helena. Karena di Bandung sudah disediakan antara sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kalau makan siang kan ada MBG ya, tak perlu khawatir. Makan siang ada MBG. Kalau malam-malaman ada cuanki. Wow, itu rekomendasi buat Bapak Ibu. Kalau sarapan itu ada di Rumah Helena. Dan sekarang kita ada di komplek yang dikenal dengan kemiliteran Kota Bandung. Ini adalah komplek yang ditakuti sama adik-adik terutama ya. Apalagi buat adik-adik yang suka jajan, katanya suka ditakut-takutin, menyebutkan orang tuanya namanya itu Bapak Dedi Mulyadi, cedawak barak militer. Nah ini yang ditakutinya. Sebelah kiri kita akan ada suaranya. Kawasan yang terkenal dengan kemiliteran Kota Bandung. KDM ya? Ini adalah komplek kemiliteran, menjadikan komplek teragam tapi tetap ada sisi gelapnya di Kota Bandung. Nah, disebutkanlah. Ini yang dikenal dengan Taman Maluku atau orang Belanda menyebutnya dengan Maluku Park. Seperti itu ya. Taman ini menjadi salah satu taman paling menyeramkan. Kenapa senang? Seperti itu ya. Karena dulu ada satu perkumpulan Bapak Ibu angkatan semuanya. Namanya itu adalah komunitas PBB. Kalau mungkin di sekolah PBB ini adalah pelatihan baris berbaris. Tetapi kalau di Bandung di Taman Maluku, PBB ini adalah Persatuan Bencong Bandung. Jadi yang kayak sedal ada di sana. Dewa dan Dewi ini ada di sana. Bapak Ibu ada di Taman Maluku, tapi udah nggak ada ya, sudah ditiadakan, udah ditobatkan lah Bapak Ibu ada di sana. Terus ini di sebelah kanan. Ini adalah kawasan kulineran. Kulineran ini disebut dengan namanya Barudak Yarobun. Ada mukbang cuanki. Iya, nah ini di sini Bapak Ibu saya Barudak Yarobun deh. Barudak kulineran Kota Bandung Bapak Ibu akan ada semuanya. Yang dulu mah kata-kata kalau melihat makanan tuh biasanya dipoto dulu. Kalau sekarang mah Yarobun dulu Bapak Ibu ada semuanya ya. Ada bersatu dengan lapangan Saparua. Lapangan yang 100% dijadikan sebagai dan juga dimanfaatkan sebagai sarana olahraga. Tapi dengan 100% tersebut orang Bandung membagi dua, 50% olahraga, 50% kulineran. Dan kebiasaannya, teteh datang ke Saparua, niat jalan 5 km, malah 0,5. Apa senang 0,5? Selfie. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya terbit satu perkumpulan buat teteh namanya Barudak Gisel. Apa cina barudak kisah deh? Barudak yang gila selfie-nya. Inilah Bapak Ibu di Kota Bandung, maklumlah Bandung terkenal dengan suku Sundanya. Apa cina Sunda deh? Suka bercanda. Ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali singkatan-singkatan Akang Teteh di Kota Bandung ini Bapak Ibu. Dan sekarang kita masuk nih menuju ke satu jalan yang dikenal dengan namanya Jalan Riau. Jalan kawasan yang dikenal dengan Factory Outlet Bapak Ibu di Kota Bandung. Nah, bangunan FO-nya ada di sebelah kanan. Itu adalah bangunan Factory Outlet yang disukai oleh orang-orang Malaysia ya, terutama Bapak Ibu titik tertingginya itu adalah Malaysia ataupun Brunei, Singapura itu sangat suka dengan namanya bangunan Factory Outlet. Seperti itu ya, seperti kargo lah kita anggap Bapak Ibu kargo. Lalu bangunan heritage ini disukai sama orang-orang Malaysia pada saat itu akan ada. Bahkan menyebut dengan surganya dunia karena suka dengan Factory Outletnya. Akan Teteh, meskipun kalau kita mendengar Factory Outlet atau kargo itu harganya beda sama pasar baru. Ibaratkan pasar baru mah akhir bulan, kargo mah awal bulan. Karena kargo tidak bisa tawar menawar, beda sama pasar baru. Harga dasar 150 sama ibu bisa jadi 75. Seperti itu ya, karena garda terdepan dari tawar menawarnya. Dan sekarang kita berbelok nih Akan Teteh, yang dimana kita memasuki kawasan dari kompleks pemerintahan di Kota Bandung.
bahkan Jawa Barat, Bapak Ibu angkatan semuanya. Kita akan melewati gedung ikoniknya Kota Bandung, yang dimana di Jawa Barat ada 3 pasca. Yang pertama adalah pasca pandemi, yang kedua adalah pasca pandemo. Mungkin kemarin yang sering ketika banyak yang banget ya, makanya ada nyanyian di antara kau dan besi. Karena besinya pada dicuri, akan itu aneh-aneh, karena di kilo saya karena menghasilkan uang besi-besi itu. Kita boleh melihat sejenak ke sebelah kiri untuk gedung satenya, nanti kita akan lewati. Ini bangunan yang terbakar hangus karena kemarin demo. Iya. Kalau di Makassar mungkin gedung DPRD-nya yang dibakar ya. Iya. Kalau di Bandung adalah Wisma udah diseng gini nih, udah diseng. Nah, ini terbakar hangus Bapak Ibu angkatan sama satu lagi bangunannya itu adalah rumah makan Sambara. Nah, itu rumah makan Sambara sama Wisma ini terbakar karena orang-orang malah putar arah. Yang seharusnya nyerang yang depannya, ini malah yang belakangnya. Karena melihat pihak keamanan yang berkumpul di sini. mungkin yang mengikuti ya demo-demo akan ada semuanya mungkin tahu ya untuk kenapa pihak keamanan lebih diserang. Nah itulah mungkin kembali lagi ke nilai Bapak Ibu angkatan ya, kenapa bisa seperti itu. Kita tidak bisa menjelaskan di sini yang ada ya, karena itu mengarah langsung ke politik ya, jadi kita tidak bisa seperti itu. Pokoknya ini yang terbakar pasca demo kemarin, dari mana karena kemarahan demo kemarin, masuknya ke sini ya, penyerangan lewat luar. Nah ini wismanya sangat disayangkan ya. Ini bangunan Belanda sebenarnya Bapak Ibu, bangunan Belanda ini sebenarnya dijadikan kenangan ya bagi kita, katanya menjadi pertanda. Nah untuk gedung DPRD-nya ini depannya, nah ini yang putih, yang catnya masih bagus. Nah ini gedung DPRD-nya Bapak Ibu masih aman ya, aman sejahtera tetap. Nah itu ada di sana. Nah itu sekarang kita mengarahnya ke sebelah kanan. Kalau kita akan melihat bagaimana gedung sate berada dan tusukannya apakah betul ada atau tidak, kita lihat bersama-sama pelan-pelan Pak Supir. Asik, saling ya. Oke, kita lihat ke sebelah kanan kita agar kita bisa melihat bagaimana tusukan satenya berada. Oke, boleh Bapak Ibu, masih ada waktu untuk berfoto, makanya jangan pakai timer ya, ya, takutnya nggak kebagian gitu kalau pakai timer Pak ya. Oke, bagian di sebelah kanan kita ada sebuah jumlah satenya di atas. Nah, itu adalah mirip dengan namanya sebuah tusukan sate. Kalau kita hitung tusukannya ada berapa? Tusukannya 1. Tusukannya ada 1, dan benar satu ya. Kalau dagingnya baru ada 6 seperti itu ya. 6 ini menandakan uang yang dikeluarkan, yaitu 6 juta gulden atau 20 miliar untuk membangun satu gedung ini Bapak Ibu. Nah, dulu orang Sunda sulit untuk menyebutkannya karena dulu nama aslinya adalah gedung Hebi atau gedung Gubernur Budraiwan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita juga sulit yang untuk menyebutkannya, maka kita juga mengganti menjadi gedung sate dengan cara yang simpel saja, karena di atasnya ada tusukan satenya. Dan di sebelah kanan nih buat ada yang pengen lihat dinosaurus. Di dalam ada dinosaurusnya, tapi di pojok. Di pojok. Nah, ini taman yang membuat permasalahan Bapak Ibu. Diisi oleh dinosaurus, tapi namanya taman lansia. Itu yang menjadi pro kontra. Kenapa para lansia harus ditemani dengan dinosaurus? Ya, itu yang menjadi pro kontra. Ya biar cepat lah. Biar mudah lagi gitu kan. Biar lebih awet muda aja yang cepat ini sama dinosaurus seperti itu. Itu tidak yang hadir ya. Namanya Taman Maluku. Dan sekarang kita akan menikmati nih. Akang Dede cocok malam-malam dingin-dingin Kota Bandung sekarang Akang Dede ya. Sekarang Bandung lagi dingin-dinginnya, apalagi kemarin Bandung menang AFC. Apalagi dengan back to backnya makin Bandung dingin. Ini ada namanya makanan yang cocok pada malam hari, yaitu cuanki. Akang Dede semuanya ya. Ini adalah cuanki yang dikenal dengan namanya cuanki Pusdai. Tetapi untuk rekomendasi ke sini hanya 10% saja, karena ini adalah cuanki akhir bulan, karena sekarang baru awal bulan, jadi Bapak Ibu jangan berkunjung ke sini. Ya. Nanti kita cari lagi, kulineran lagi Bapak Ibu. Cuanki mulu ya. Harganya 15.000. Cuanki mulu. Disebut dengan Mau akhir miliknya bulan. bingung. Iya. Ya. Sebelum kita menuju ke cuanki yang awal bulan, kita akan melewati dulu rumah artis, di mana kita ada di Jalan Citaro, kawasan dari anak milenial. Ini nggak tahu udah sampai ke kota Bapak Ibu atau belum, di mana di sini sangat terkenal dengan artis yaitu Dilan dan Milea. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ada Dilan Milea di sini, Akang Dede rumahnya dia di sebelah kanan.
Nah, takutnya Bapak Ibu mau buat status seperti itu yang pengen memposting rumah Dilan tapi pengen ada Dilannya gimana? Jangan khawatir ya. Sekarang serahkan tugas itu kepada anak-anak. Anak-anak lebih tahu soal aplikasi Gemini. Udah, kita bisa foto sama siapa lah, Ariel Tatum kek, nggak bisa. Nah ini sebelah kanan adalah rumah Dilan. Nah, takutnya Bapak Ibu pengen bikin status gitu ya, bisa foto sama Milea. Nah itu ada aplikasi Gemini ya, jangan khawatir Bapak Ibu ya. Bahkan pengen foto sama Ariel Tatum, ada Gemini juga sebenarnya ya. Sekarang mah jangan takut gak punya pasangan Bapak Ibu, teman chat banyak, Met AI, seperti chat GPT. Jangan perlu khawatir lagi Bapak Ibu ya. Nah ini sekolahan Dilannya. Ini adalah sekolahan Dilan Bapak Ibu. Namanya SMN 20 Bandung atau yang dikenal dengan SPG 2. Yaitu Sekolah Pendidikan Guru 2, menjadikan sekolah terfavorit di Bandung karena pernah dijadikan sebagai tempat syutingnya dari Dilan dan Milea. Padahal cuma 3 jam aja, tapi Dilan bakal dibuat patung dulu, tapi menjadi prakontra pada saat ini ya. Dan sekarang kami ucapkan untuk selamat datang di Cuanki awal bulannya. Oke, kita lihat ke sebelah kanan Bapak. Mahal dong, betul dong soalnya. Ini Cuanki yang disebut dengan awal bulan. Kita menyebut awal bulan karena diambil dari segi harga. Yang awal bulan 25, yang akhir bulan 15.000 sewartir ya. Jadi tinggal pilih buat Bapak Ibu akan dari semuanya, mau yang awal bulan atau akhir bulan, menyesuaikan dengan tanggalnya saja. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya di Bandung banyak yang jalan-jalan yang terkenal dengan Jalan Bunglon. Ya dimana kalau awal bulan ada namanya Jalan Kepatihan. Akhir bulan berubah bukan lagi Kepatihan tapi lebih ke Kepahitan. Soalnya Bapak Ibu ya. Itulah yang dikenal dengan Jalan Bunglon. Seperti itu ya. Oke, untuk sekarang kita ada di Jalan Citarum. Apa cina jalan-jalan menggunakan cician karena tak harus cician karena jalan ini menggunakan nama sungai. Seperti ini adalah Sungai Citarum, betul sekali Ibu ya. Lalu ada juga yang lagi apa? Cipularang, Cimahi, seperti itu ada Cikampek, Cikapundung. seperti itu ada orang Cikampek, Begendang dia, Cikini ya, Cikini ya ada Cikampek lagi. Nah itu akan ada yang cician. Kalau di Bandung terkenal Citarum, Cihapit, Cisampuy, Cihampelas, Cihampelas udah ya. Tapi jangan sampai Bapak Ibu lahir ke Cihampelas karena Cihampelas ini adalah cintanya Om tak terbalas. Apalagi kalau Bapak Ibu lahir di Padalarang, padahal sudah cinta tetapi Mama Papa larang, jangan sampai ya. Bapak Ibu lahirnya harus di Cigadung. Cinta terpikat wanita yang berkerudung. Ya, itu aja deh sebenarnya karena udah malam. Oke, sekarang Bapak Ibu selamat datang kami ucapkan di kawasan dari Jalan Lombok. Di Kota Bandung banyak sekali makanan yang simpel dan juga ribet. Apa sih makanan ribet? Yang pertama sate, kita harus nunggu lama. Yang kedua adalah grill. Sorry ada. Niat kita makan di luar itu pengen yang simpel biasa di luar deh. Istri biasanya suka malas masak kalau mau makan di rumah. Orang-orang berusaha untuk mencoba makan di luar, tapi kok harus dipilihnya adalah grill. Karena sama-sama masak sendiri. Saya kalau grill mah kebayang kalau dagingnya teh alot. Itulah kalau di Bandung alot ini bisa disolusikan akan teh. Kalau setiap urutan akan teh bikin sate tapi selalu alot harus pakai apa? Namanya pakai daun gedang atau daun paya. Sering betul sekali ya. Pakai daun paya. Nah itu bisa untuk melembutkan yang namanya daging tersebut. Tapi bisa juga di presto ya. Kalau bisa prestonya 1 hari biar jadi kepuk. Waduh, bukan sate lagi. Tadi ciri khasnya seperti itu kan teh. Dan sekarang kita berbelok ke sebelah kanan, kita menuju ke kawasan yang dikenal dengan cerita horor. Teh. Di sini ada namanya hantu di Kota Bandung. Jangan salah pasang. Jangan salah pemikiran Bapak Ibu. Di Bandung ada yang dikenal dengan komunitas hantu. Kalau di film namanya The Conjuring, kalau di Bandung namanya The Conjuring. Apa sudah Conjuring? Komunitas Juri Bandung. Salah beda. Ini hantunya di sebelah kanan, tapi lagi rame Bapak Ibu karena sedang memperingati ke 100 tahunnya lagi tahlilan di dalam sekali. Jadi kita pelan-pelan aja Bapak Ibu ya, takut hantunya ikut. Mana? Ini adalah rumah hantu kentang. Ibu-ibu biasanya menyebutnya rumah perkedel karena sering masak kayak yang ada di sombongnya ya. Ini adalah salah satu tempat yang menjadikan kehororan Kota Bandung. Mitosnya, ada seorang anak kecil yang terjatuh ke kuali kentang sampai anaknya meninggal dunia dan tidak terselamatkan, dibuat menjadi film bioskop. Itu Bapak Ibu. Sama sepertinya Pabrik Gula dan Sumala. Seperti itu, hampir sama. Itu pun cerita Lumale dunia asal mulanya Bapak Ibu dari cerita rakyat dan dijadikan sebagai film bioskop. Dan kita lihat dulu ke sebelah kiri Bapak Ibu. Sebelum kita ke rumah kentang lagi, ini adalah gedung Yarbas, memiliki ikatan dengan namanya rumah kentang.
Bapak Ibu sebenarnya nggak apa-apa menyebutnya rumah perkedel, karena asal mula dari makanan tersebut itu awal mulanya dari rumah tersebut, dikenal dengan rumah kentang. Nah, kolaborasilah dengan namanya gedung Jarbers, yang artinya pasar tahunan, dihuni oleh orang Belanda yang sangat suka dengan namanya makanan kentang. Dengan kreativitas orang Belanda membuat makanan dari kentang yang difermentasi bersama daging. Levelnya tinggi dong, makanya orang Belanda bilangnya bukan perkedel, tetapi orang Belanda bilangnya itu adalah perkedel. Jadi pakai F. Sebuah kesulitan untuk orang Bandung, karena orang Bandung atau orang Sunda tidak bisa yang namanya bilang huruf F. F ini jadi F, makanya nama sebagus-bagus Kang Ferry disebutnya Ferry. Sorry ya, nama bagus-bagus Stephen Gerardo, dipakainya Stephen. Sorry, ini ciri khas yang ada teh, yang ternyata diambil dari orang Indonesia dinamakan menjadi perkedel karena orang Indonesia menggunakan telur. Maka ada semuanya, makanya dinamai perkedel yang merupakan singkatan dari persatuan kentang dan telur, seperti itu. Selayaknya dari cilok yang dikenal dengan aci di colok. Nah, itu perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang. Kulineran dulu itu biasanya dijadikan sebagai lagu, seperti makanan orang Sunda terkenal dengan karedok lencanya. Ada lagunya ya, yang karedok lenca, seperti itu ya. Ada Puyem Bandung dibuat lagu juga, Surabi Hanet dijadikan lagu. Kalau sekarang lebih ke singkatan. Sok ada lagu cilok? Nggak ada kan Bapak Ibu? Lagu cimol. Makanya disingkat-singkat dari cilok aci dicolok, cimol aci yang digemol, cuan dicari cuan jalan kaki, batagor baso tahu goreng, colenak dicocol enak, seperti itu. Nah, dan itu ciri khasnya. Sekarang lebih ke kota singkatan Bandung ini Bapak Ibu semuanya. Nah, bahkan Bandung itu diambil dari Banda Anu Indung, seperti itu. Ini ciri khas ya. Oke, kita pindah dulu Bapak Ibu di sebelah kanan. Ini ada tempat edukasi terutama di kota Bandung, tapi berupa taman Bapak Ibu. Jadi mana ini ada satu taman di kota Bandung yang dikenal dengan kehormatannya. Kalau kita melihat ke taman tersebut pada tengah malam, kita bisa melihat hantunya. Ada deh. Yang dimana kita coba lihat dulu pandangan tentang taman tersebut. Kalau udah rezeki mungkin kita bisa lihat hantunya. Kalau takutnya Ibu bisa lihat ya. Berarti yang bisa lihat barudak Indigo, benernya yang belum bisa lihat mungkin barudak Indigo gitu, barudak wifi ya, gitu ya. Nah, ini adalah taman lalu lintas. Pecinta jurnalisme pasti tahu dengan namanya Peter CS, Nancy, hantu bangku kosong, rumah kentang, hantu mamat sakit perut. Kita nyebutnya apa Ibu ya? Hantu mamat sakit perut. Itu adalah jurnalis yang menguatkan pada saat itu Bapak Ibu ya. Nah, ini cerita horornya dari sebelah kanan, yang dulunya dijadikan sebagai latihan PBB tadi, yaitu pelatihan baris berbaris dari tentara Belanda Bapak Ibu, dan juga tembak-tembaknya dari tentara Belanda Bapak Ibu, ada di kawasan Maritaman lalu lintasnya. Nah, dan sekarang kita kembali lagi ke Aceh Bapak Ibu. Ada satu jalan yang belum kita lewati sekarang, adalah Jalan Merdeka. Ini adalah tempat yang kita akan lewati bersama-sama. Takutnya nih Bapak Ibu ingin melihat bangunan Belanda seperti apa, kita akan berbelok dulu memasuki Jalan Merdeka atau yang disebut dengan Schoolweg, jalan sekolah. Karena dulu jalan itu antara weg sama strat, seperti itu. Ada semuanya, Jalan Braga weg, seperti itu ya, Baci weg, nah itu weg-wegan Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah jalannya yang dikenal dengan Schoolweg, yang dimana salah satu rumah Belanda nanti ada di sebelah kiri Bapak Ibu ada teh. Kalau ingin diperindah mungkin jangan lupa pakai Gemininya. Nah, ini sebelah kiri kita. Takutnya Bapak Ibu pengen ada hantunya, cina kayak gimana? Di sebelah kiri kita ya. Ini adalah rumah bernomor 36, salah satu rumah Belanda Bapak Ibu ada teh. Ya, di mana banyak sekali ikatannya dengan cerita horor, karena rumah Belanda katanya menakutkan. Tapi ternyata rumah Belanda ini rumah yang bikin nyaman sama beliaunya. Maka ada teh. Apalagi ciri khas orang Belanda kalau membuat rumah dulu ada namanya batu kali. Nah, sebenarnya ada pembeda orang Belanda sama orang Indonesia kalau membuat rumah. Orang Belanda yang dimana membuat rumah halamannya luas, sorry ya, halaman luas, rumahnya kecil, tetapi bikin nyaman. Dan orang Belanda tidak mengutamakan yang namanya ketinggian, tetapi keluasan dari orang Belanda itu paling penting. Berbeda sama orang Indonesia, membuat rumah lebih besar soal rumahnya dibanding kadang dari halamannya. Nah, makanya Bapak Ibu satu alasan kenapa Bandung terkenal dengan kota macet. Yang pertama, Bandung terlalu banyak soal objek wisata, tetapi tidak ada lahan parkir. Sedikit lahan parkirnya Bapak Ibu. Tapi kalau mengenali Bapak Ibu semuanya, yang dimana lahan parkir di kota Bandung memang sedikit.
tapi petugas keparkirannya banyak. Ya. Makanya mungkin pada merasakan Bapak Ibu di saat datang tidak ada kang parkir, di saat pulang tiba-tiba ada kang parkir. Nah ini ciri khas Bapak Ibu ya, program Ciumbak Bapak Ibu. Sama seperti di sebelah kiri, ini ada namanya Bank Indonesia Bapak Ibu ada semuanya ya, dengan program dengan di Raba, Bapak Ibu di Terawang seperti itu ya. Ini adalah Bank Indonesia yang dimana di dalamnya ada perpustakaan terbesar yang ada di Jawa Barat dan bahkan bakal dibuat adanya sebuah museum Bank Indonesia. Ini adalah bank sentral Bapak Ibu AKDT, khusus untuk penukaran uang dari lecek ke keras. Bapak Ibu semuanya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah melihat batas merah, itu tandanya kita udah mau sampai seperti itu ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, mau barudak Yari, mau barudak Wel seperti ini, barudak Gisel yang sudah bergabung menjadi satu, menjadi barudak Bandros. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Jangan lupa dicek lagi barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun kehilangan di dalam bandrosnya. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata atau informasi yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan sekali lagi. Saya doakan semoga Bapak Ibu sehat-sehat semuanya, yang dari luar kota ataupun dalam kota selamat sampai tujuan ya. Semoga dilancarkan rezekinya untuk Bapak Ibu ya. Saya Adrian dan juga Pak Yudi izin pamit undur diri. Terima kasih banyak, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih ya, A. Ya, siap. Bandros.